ini aku akan bahas sedikit tentang pembekalan Nusantara Sehat di era new normal. Ide membuat video ini terinspirasi dari surat yang telah dikeluarkan oleh Nusantara Sehat di websitenya. Kalian boleh download di sana dan baca-baca sedikit. Jadi dalam waktu dekat ini akan ada pembekalan Nusantara Sehat individu yang sudah pilih lokus atau pilih penempatan namun tertunda oleh karena adanya pandemi COVID-19 kemarin. Jadi dalam era new normal ini mereka akhirnya bisa mengikuti pembekalan. Namun ada sedikit yang berbeda dengan pembekalan kali ini. Pembekalan Nusantara Sehat yang sebenarnya sangat-sangat berkesan di hati aku secara pribadi. Sekarang sudah berubah secara drastis oleh karena pandemi ini. Ada rasa sedih, ada rasa sedikit merindukan gitu masa-masa pembekalan. Kalian tentu tahu kalau misalnya kalian pernah nonton video aku tentang pembekalan, cerita pembekalan aku waktu di tahun 2016 lalu, bahkan di waktu teman-teman tidak mengenal COVID, kita tidak mengenal COVID, itu pembekalannya tuh sangat berkesan. Dan aku secara pribadi mengikuti Nusantara Sehat ini, salah satu yang tidak bisa terlupakan itu adalah pembekalan, dimana kita bisa berkumpul sama teman-teman, ketemu banyak orang, cerita, dapat teman baru, kemudian diperkenalkan dengan guru-guru besar yang mengajar kita tentang bagaimana puskesmas, bagaimana pekerjaan Nusantara Sehat, kemudian ketemu sama komandan, para tentara Republik Indonesia yang melatih kita. Jadi momen-momen seperti itu ternyata di pembekalan Nusantara Sehat ini akan banyak terkikis atau hilang gitu. Jadi sedikit hilang esensi dari pembekalan yang setelah aku baca surat itu ya. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu, karena ini sudah memasuki era new normal dan Indonesia juga belum bebas COVID. Jadi mau tidak mau beginilah pembekalan Nusantara Sehat di era new normal. Di surat itu ada sekitar 5 tempat yang akan menjadi tempat pembekalan. Jadi pada prinsipnya peserta itu tetap datang ke tempat pembekalan. 5 tempat itu adalah BPPK Jakarta, Makassar, Semarang, Cikarang, dan Batam. Nah, 5 tempat ini akan menjadi tempat pembekalan mereka yang merupakan tempat pembekalan pertama mungkin menurutku ya, yang NSI reguler dengan versi yang berbeda, sangat jauh berbeda dengan pembekalan sebelum adanya COVID-19 ini. Seperti contohnya, teman-teman aku kasih gambaran aja buat secara khusus ya, buat kalian yang baru akan gabung di Nusantara Sehat, yang mungkin baru akan mendaftar. Kalau seandainya dalam beberapa tahun ke depan masih ada COVID dan masih begini sistem rekrutmen dan pembekalannya, maka kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau seandainya kalian dapat di pembekalan Makassar, misalnya kalian dapat di BPPK Makassar, maka mereka punya tata cara dan aturan yang berbeda-beda, tapi prinsipnya sama-sama mengajar, sama-sama mendidik dan membekali kita sebelum tiba di penempatan. Kalau di surat itu yang aku baca, kalau di Makassar tentunya akan membawa kelengkapan seperti biasa, KTP, ijazah, dan lain-lain itu akan diupload melalui Google Form. Nah, ini nih bedanya nih. Kalau dulu kita datang ke tempat pembekalan, kita ketemu sama panitia, terus kita serahin berkas fisik. Tapi kalau yang terbaru ini, aku baca tadi, kita harus mengupload itu di ruangan, mungkin di kamar kita masing-masing melalui Google Form. Jadi ada momen-momen dimana, aduh hilang banget nih ketemu sama panitia. Terus padahal ya momen-momen penyerahan berkas fisik kayak tiket atau boarding pass itu adalah momen-momen paling membahagiakan menurutku, karena di situ kita ketemu, oh ini nih temen dari mana gitu kan, ada temen dari Sumatera, ada temen dari Sulawesi, Jawa, dan lain-lain. Di situ tuh kita kayak perkenalan awal sebelum datang pembekalan. Tapi ya tidak apa-apa, sekarang sudah berubah sistemnya. Jadi segala berkas yang kalian pegang itu nanti akan diupload di Google Form. Terus perlengkapan pribadi seperti biasa ya, tetap pakai baju hitam putih, pakai jilbab hitam atau putih bagi yang perempuan. Kemudian cowoknya tetap harus pelontos juga rambutnya, kurang lebih maksimal 2 cm, harus botak-botak apa ya bilangnya ya? Botum ya, botak-botak tumbuh gitu kan. Nah, bagian ini nih yang aku suka, jadi tetap komitmennya pembekalan itu tetap ada walaupun virtual, tapi pelaksanaannya tuh berasa kayak pembekalan beneran gitu kan. Jadi tetap pelontos, tetap melakukan pakaian atribut seperti biasa pembekalan gitu lah intinya.
Terus nanti kalau di Makassar kalian akan memasuki pembekalan dengan sistem mengajar via Zoom gitu. Jadi kalian akan dibekali mungkin dengan fasilitas internet, tentunya harus memiliki kelengkapan pribadi seperti laptop. Kalau menurutku Zoom sebenarnya bisa juga di smartphone, tapi lebih enak itu di laptop. Jadi kalau teman-teman udah masuk ke Nusantara Sehat, ya minimal harus punya laptop. Kemudian bawa chargernya juga jangan lupa. Intinya kelengkapan pembekalan virtual gitu. Jadi punya laptop, smartphone, kemudian mungkin bisa juga kuota internet dan lain-lain. Mungkin kalian akan kurang gitu kontak satu sama lain ketika mengikuti pembekalan ini. Jadi lebih banyak di ruangan dan aduh pokoknya aku nggak bisa bayangin gimana ya. Nah kurang lebih seperti itu yang di Makassar, sisanya bisa teman-teman baca nanti di website Nusantara Sehat. Tidak ada bedanya dengan BPPK Jakarta dan BPPK Semarang, Batam, dan lain-lain. Intinya menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Kalau di Jakarta kalian pakainya Google Meet. Kalau di Makassar dan Semarang itu menggunakan aplikasi Zoom. Baik BPPK Makassar maupun Jakarta pada intinya sama saja, hanya yang membedakan adalah aplikasi virtualnya. Kalau di BPPK Makassar menggunakan Zoom, kalau di Jakarta kita pakai Google Meet. Semarang, Batam mungkin akan menyesuaikan. Pada intinya tetap berpakaian lengkap seperti layaknya pembekalan, namun pembekalannya di ruangan menggunakan laptop ataupun smartphone. Nah teman-teman, yang unik lagi tambahannya adalah kalian harus membawa surat keterangan rapid test. Dan ini adalah salah satu hal tambahan baru lagi di Nusantara Sehat. Kalau dulu itu yang benar-benar kita hafalin banget itu adalah surat keterangan tidak hamil, kemudian bebas narkoba, dan lain-lain. Kalau sekarang udah nambah lagi nih, rapid test yang masih berlaku. Mudah-mudahan rapid test ini kalian semua bisa dapetin gitu, karena susah-susah gampang kan kalau rapid test. Nah teman-teman, kurang lebih seperti itu gambarannya pembekalan Nusantara Sehat di era new normal. Gimana menurut kalian? Kalau aku pribadi sih lebih suka pembekalan sebelum era COVID-19 ini, karena disitulah letak kebersamaan kita, disitulah letak pertemuan kita satu sama lain, karena manusia itu balik lagi adalah manusia sosial yang sebenarnya butuh sentuhan, butuh pertemuan, butuh komunikasi langsung daripada secara virtual. Walaupun memang ya mau nggak mau kan dilaksanakan, soalnya sudah ada virusnya dan sudah harus memasuki era new normal dan kita sebagai tenaga kesehatan harus patuh terhadap itu. Buat kalian teman-teman Nusantara Sehat yang akan mengabdi dan akan mengikuti pembekalan di tahun ini dengan protokol kesehatan yang baru, dengan tata tertib yang baru juga, aku mendoakan kalian untuk tetap semangat walaupun sedikit berbeda, tapi nggak apa-apa ya. Sabar dulu ya teman-teman, semoga COVID-19 ini bisa segera berakhir. Selamat mengikuti pembekalan buat kalian, sampai di tempat penugasan juga sehat-sehat selalu, tetap jaga kekompakan dan jaga diri baik-baik. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan salam Nusantara Sehat. Bye-bye.